Pemirsa, pemerintah Uni Eropa mencari cara untuk menjaga stabilitas Radio Free Europe tetap bertahan setelah Donald Trump menghentikan hibah ke media pro-demokrasi. Radio Free Europe mulai mengudara selama Perang Dingin. Program yang disiarkan terdiri dari 27 bahasa di 23 negara Eropa Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Menteri Urusan Eropa Swedia mengatakan outlet ini tersangkut kebijakan Trump yang melakukan efisiensi besar-besaran pada Voice of America dan juga program pro-demokrasi yang dikelola oleh pemerintah lainnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah bergabung bersama kami jurnalis VOA Taris Hirziman melalui sambungan Zoom. Taris, selamat siang waktu Indonesia. Jadi informasinya ini kapan sebenarnya rekan-rekan VOA ini mendapatkan informasi soal layoff dan sebagainya? Ya, sebetulnya untuk terkait dengan layoff atau pemberhentian sementara ini sudah kita dapat info dari jauh-jauh hari ya, kayak ada semacam woro-woronya gitu lah, waro-waronya dulu. Nah, kemudian hari Jumat minggu kemarin itu ada pengeluaran perintah eksekutif presiden yang menyatakan bahwa harus ada 7 lembaga yang dilakukan efisiensi, termasuk salah satunya itu USAGM atau parent company-nya VOA gitu. Nah, itu keluarnya pun tengah malam, kayak sekitar hampir jam 12 malam hari Jumat. Itu kita dapat pemberitahuan seperti itu, kemudian pagi harinya sekitar pukul 8, teman-teman yang statusnya sebagai karyawan tetap atau federal employee itu sudah mendapatkan email administrative leave atau mereka dipaksa cuti gitu. Sementara kami yang kontraktor atau PSC atau saya khususnya ini baru dapat emailnya sekitar siang hari jam 1 jam 2 bahwa kami juga ikut di rumahkan begitulah. Nah, kemudian keesokan harinya pagi-pagi itu hari Minggu berarti ya. Saya dapat email yang menyebut kalau kontrak saya itu sudah diberhentikan saat itu. Jadi sudah benar-benar semuanya berhenti dan ini semua kena ke semua kontraktor. Dan kebanyakan kontraktor ini adalah mereka yang datang dari luar negeri, untuk ke Amerika dari negara manapun khususnya ya, kemudian menggunakan visa J1 begitu. Oke, berarti untuk kontraktor ini benar-benar berhenti begitu ya. Kalau untuk teman-teman yang lain ini kegiatannya totally berhenti atau mereka hanya menunggu dulu? Iya, semuanya berhenti karena berdasarkan aturannya memang ketika sudah tidak ada lagi, sudah keluar pemberitahuan administrative leave, mereka tidak boleh lagi mengakses sistem, melakukan kegiatan apapun, tetapi semua benefit dan gaji mereka selama tidak bekerja itu tetap diberikan. Tetapi ini cukup memukul kita ya, dalam tanda kutip ya, dalam artian kita yang setiap hari kerap memberikan berita kepada afiliasi VOA khususnya untuk VOA Indonesia kepada teman-teman afiliasi yang ada seperti Metro TV dan media lainnya tuh jadi tidak bisa memberikan berita seperti biasanya dan ini lumayan shock untuk teman-teman yang ada di sini dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung karena semuanya kan serba cepat ya. Dari hari Jumat kemarin ini belum ada 1 minggu tiba-tiba semuanya udah banyak sekali perkembangan dan kami masih menantikan semuanya di sini gimana kira-kira kelanjutannya dari episode-episode efisiensi dan lembaga-lembaga yang coba dikurangi dari departemen efisiensi itu. Oke, berarti sampai sekarang juga dengan kondisi yang begitu cepat layoff ini juga tidak ada informasi berkenaan dengan kelanjutan penyampaian informasi ini juga belum jelas ya Taris ya, ke depannya seperti apa ya? Belum jelas Anggi, karena semuanya serba menunggu keputusan dari atas. Bahkan efisiensi ini kan berdampak langsung kepada 1.300-an karyawan VOA ya. Ya. Ini berarti termasuk dengan semua, bahkan dari tingkat atas seperti dari chief, bahkan sampai dari BOD-nya semuanya dirumahkan, administrative leave. Dan ini tidak ada yang bisa kita lakukan dan kita tidak dapat informasi apapun. Sementara kita masih menunggu kira-kira langkah apa yang akan dilanjutkan. Tetapi untuk saya sendiri dan teman-teman lain yang statusnya sebagai kontraktor di VOA, yang juga sama-sama jurnalis di sini, semuanya sudah tidak bisa lagi bekerja di VOA. Jadi ada yang harus kembali ke negara masing-masing, ada yang harus mencari pekerjaan lain begitu. Dan memang ini juga salah satu yang rangkaian rangkaian efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi alasannya ini pun juga masih semuanya simpang siur apakah memang diperlukan atau tidak. Gitu. Oke, ada kompensasinya Taris yang diberikan?
Untuk sejauh ini kompensasinya nggak ada selain dari gaji atau selama masa sisa hingga nanti kontrak dihabiskan. Jadi kontrak kami ini akan diputus pada tanggal 31 Maret nanti atau akhir bulan ini. Dan jadi untuk kompensasi yang diberikan hanya sekedar sisa masa kerja kami selama 2 minggu paling tidak hingga 2 minggu terakhir ini. Sementara untuk Oke, yang benefit lain masih berjalan, untuk teman-teman yang federal employee mereka semua mendapatkan benefit yang sama, tetapi mereka tidak tahu apakah nantinya akan bernasib sama seperti USAID ataukah mereka akan bisa kembali lanjut bekerja tetapi dengan skeleton crew atau kru yang sudah dirampingkan begitu. Ini tidak ada yang tahu karena uh, kita semua masih menunggu gimana kira-kira nanti ya yang akan terjadi terhadap VOA karena ini cukup menyedihkan juga sebetulnya karena sebagai salah satu media yang bisa menyebarkan berita ke daerah-daerah yang kerap tidak memiliki informasi di berbagai pelajar penjuru dunia ini cukup memukul kita semua gitu. oke. Berarti dari pemerintah sana juga belum jelas ini apakah ada solusi atau juga substitusi atau pengganti lah ibaratnya untuk media yang mirip-mirip atau benar-benar shutdown. Ini juga masih menunggu-nunggu begitu semuanya jadinya begitu Taris ya. Termasuk biaya untuk Iya. kembali ke negara masing-masing juga tidak ada Taris untuk para kontraktor. Ini kami belum dapat informasinya ya, karena Ya, untuk persoalan kembali ke negara ini kan sebetulnya juga sedikit penantang. Karena mungkin untuk saya tidak terlalu ada masalah, tetapi untuk teman-teman dari negara lain yang negaranya memiliki eh, sistem yang dictatorship begitu atau yang militernya sangat kencang, kemudian mereka membuat berita yang ya. mengkritik dan kemudian apabila mereka pulang akan terancam di penjara, itu akan semakin eh, menyulitkan bagi mereka. Seperti teman-teman dari Russian Service, mereka apabila akan kembali ke Rusia karena telah memberikan berita tentang bagaimana jalan perang Rusia-Ukraina misalnya, itu mereka akan lebih berbahaya dan mereka akhirnya mencari opsi untuk apakah bisa tinggal di sini ataukah harus pulang tidak ada jalan lain. Dengan resiko apabila mereka pulang maka mereka harus masuk penjara seperti itu. Jadi untuk sekarang kompensasi untuk apakah akan dipulangkan tiket yang akan diberikan ataukah ada kompensasi lainnya ini masih belum jelas semuanya. Ya kami masih menunggu dan juga sekaligus melihat mungkin apakah ada langkah-langkah lain yang bisa kami lakukan selaku karyawan di VOA ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah terjadi dalam waktu yang singkat ini. Oke. Termasuk dari upaya apakah ada perlindungan bagi jurnalis-jurnalis yang akan dipulangkan ke negara-negara yang kita anggap misalnya tadi berbahaya. Itu juga tidak ada pembicaraannya ya Taris ya? Ya, karena selama ini kita bekerja independen ya dengan bersama Ya. VOA saja dan tidak ada apabila kita ke suatu negara kemudian memberikan berita tentang negara itu tentu kita memiliki koneksi ataupun juga relasi dalam membuat berita bersama dengan mungkin media yang ada di sana atau sejumlah watchdog media lain yang ada di seluruh dunia. Tetapi itu tidak menjamin bahwa apabila nanti rekan kami itu kembali pulang ke Rusia misalnya katakanlah itu tidak akan dipenjara, tidak ada jaminan seperti itu dan tidak ada yang bisa memastikan apakah Iya. uh, VOA sendiri pun bisa bertindak mengingat saat ini status VOA masih belum jelas di bawah USAGM pun ini seperti semacam mati suri begitu karena tidak ada arahan akan seperti apa, kita tidak tahu akan bagaimana bentuknya VOA ini ke depannya, tapi kita semua di sini berharap yang terbaik, terutama teman-teman di VOA Indonesia agar bisa tetap bisa memberikan informasi kepada audiens di Indonesia begitu. Oke. Taris, apakah sudah ada pembicaraan dengan teman-teman VOA Indonesia sendiri? Teman-teman mau apa, rencana ke depannya seperti apa, dan bagaimana menanggapi di masa-masa yang limbo seperti ini, yang nggak jelas ya gitu? Kita di sini masih apa ya, masih menantikan dulu, kayak ngelihat lah ini arahnya mau kemana sih. Ini pemerintahnya kira-kira masih menghargai atau tidak kebebasan pers yang ada di dunia. Karena kalau kita lihat sejarahnya VOA kan udah dari 1942 ya. Itu udah pas zaman Perang Dunia Kedua dan kemudian VOA dibentuk untuk mengcounter narasinya Nazi gitu. Dan sampai saat itu terus memberikan informasi ke daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki keterbatasan informasi kemudian sampai sekarang. Nah ini teman-teman ini masih ngelihat jadi kira-kira apa sih yang dipengen sama pemerintah Amerika sekarang? Apakah mereka masih mau menjaga tonggak kebebasan pers dunia? Apakah masih mau menjadi percontohan bahwa jurnalistik itu penting
untuk menjaga check and balance di berbagai instansi atau berbagai lanskap politik dunia begitu. Jadi Oke. tidak ada yang tahu karena kita semua ngelihatnya di sini dengan informasi yang sangat minim, tidak begitu banyak yang bisa kita prediksi, dan langkah yang bisa kita lakukan pun tidak banyak selain hanya bisa menunggu kira-kira akan seperti apa, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan ada perubahan, tapi kembali lagi, this is a limbo situation and we don't know apa yang akan terjadi setelahnya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Tari sendiri rencananya seperti apa menanggapi situasi ini? Kalau saya setelah agak lumayan shock ya dapat keputusan seperti ini. Dan baru hari ini tadi sebetulnya kita dapat surat pemutusannya, dan walaupun efektifnya baru tanggal 31 nanti, dan ketika nanti sudah efektif di-terminate begitu, kita punya waktu sekitar 1 bulan grace period sebelum kita harus kembali ke negara asal. Kalau sekarang saya jujur masih kayak mencerna gitu ya, kayak ini Oke. sebetulnya apa yang terjadi kok bisa begitu cepat dan sebegitu eh kayak gedebak-gedebuk gitu lah, kayak Oke. barbar gitu. Jadi ini masih mencerna prosesnya kok bisa sebuah institusi yang mengusung kebebasan berpendapat dan pro demokrasi dibredel sebegitu cepatnya gitu loh. Ini yang aku masih nggak bisa mencerna sementara. Dan saat ini saya cuma bisa komunikasi intens dengan teman-teman rekan-rekan kerja untuk saling jaga satu sama lain, saling menguatkan lah. Kemudian kita juga lihat-lihat beberapa opsi, apakah ada kemungkinan untuk bisa tetap tinggal di sini dengan melihat opsi visa-visa yang lain ataupun juga kesempatan kerja yang lain. Tetapi tentunya kita di sini semua berharap yang terbaik. Sementara kami melihat teman-teman yang statusnya masih dalam administrative leave, mereka juga bingung ini mau gimana. Beberapa tayangan kami yang sudah dijadwalkan pun tidak bisa tersiarkan juga, dan akhirnya terbengkalai. Jadi kalau misalnya dilihat pun di media sosial Vio Indonesia ataupun juga di beberapa program-program yang sudah berafiliasi dengan Vio Indonesia itu nggak ada update lagi kan. Jadi karena emang udah stop Oke. semua gitu. Jadi untuk saya pribadi, ya mungkin mau lihat dulu, kalau mau tidak ada opsi lagi ya mungkin nanti bisa ketemu di Indonesia lagi gitu. Baik, baik. Taris, take your time. Mungkin masih shock begitu dengan situasi ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja begitu, Taris. Dan terima kasih sudah bercerita di Metro Siang. Terima kasih, Taris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.